Halo semuanya. Hai. Gue lama banget nih nggak post konten di YouTube. Dan kali ini gue lagi duduk bareng sama teman baik gue, Douglas Tan. Dia udah pengalaman banget di bidang trading, stock investment, di bidang kripto juga sama kayak gue. Dan gue pengen untuk hari ini dia sharing wawasan-wawasan sama ilmunya dia untuk bantu kita lebih apa ya, lebih bijak lah ya, untuk mengambil opportunity di masa pandemik seperti ini. Karena sebenarnya dan di masa krisis juga ya, krisis karena sepertinya sih resesi ekonomi itu ya ini kita sedang dalam proses menuju ke sana. Cuman di setiap krisis seperti ini pun banyak opportunity yang bisa kita ambil ya. Jadi gue pengen ngobrol sama Douglas hari ini, memetik isi otak dia untuk sharing juga kita semua tips-tips untuk di bidang investasi juga, untuk melindungi keuangan kita juga, dana dan lain sebagainya. Oke. Oke, sekarang ini Douglas nih, lu punya fund management sendiri ya? Ya betul. Jadi more or less sekarang lagi nge-manage fund namanya Bull Wells. Jadi eh, kita bagi-bagi aset, bukan cuma di satu aset doang. Sekarang sih lagi manage stock, saham-saham, ada kripto juga ada beberapa alternatif investasi. Jadi kita bisa bagi-bagi risiko, ketika satu turun, satu naik, nggak terlalu berasa lah. Kalau lagi rugi nggak terlalu berasa, tapi kalau lagi untung juga nggak terlalu gede-gede amat. Jadi Dan ini Blue Whales ini sebagai perusahaan manajemen investasi juga membuka kesempatan buat retail investors ya. betul. Jadi maksudnya gini, kita juga sering kasih edukasi juga sebenarnya. Cuma edukasinya lebih ke personal. Kita maunya orang-orang, teman-teman pada tahu sekarang apa aja sih sebenarnya alternatif investasi di luar sana. Ya kan selama ini mungkin kita taunya saham doang, atau suku, atau dolar. Tapi ternyata di luar itu semua banyak banget alternatif investasi yang bisa kita gunakan untuk ya buat kita lebih literate aja dalam bidang financial instrument. Jadi ya itu kayak kan kenal lama Bro Irfan ini juga kan di dunia cryptocurrency. Kita sempat kenal Bitcoin juga, bukan sempat sih, hingga detik ini bahkan kita masih ada holding Bitcoin. Cuma ya itu, kita jangan sampai menutup mata aja dan pasang kacamata kuda. Kita cuma ngelihat satu sisi aja. Banyak banget yang bisa kita eksplor di dunia investasi. Produk-produk investasi itu banyak banget yang bisa dieksplor. Dan buat teman-teman juga yang let's say punya duit 100.000, sejuta, itu sebenarnya banyak banget. Jadi bukan cuma ABCD, ya sebenarnya banyak banget. Nah mungkin dari Bro Douglas sendiri ada tips mungkin untuk working class pada umumnya di Indonesia yang saat ini mungkin mereka bisa sisihin gitu sebagian dari uang mereka untuk untuk mengantisipasi krisis ekonomi ini. Terus juga mungkin mereka juga kebanyakan dari mereka mungkin harus work from home juga karena adanya pandemik COVID-19 ini. Ada mungkin tips yang bisa di-share, Bro? Jadi sebenarnya gini, terutama sih agak berlawanan juga ya. Sebenarnya gini, buat kita memancing ekonomi supaya tumbuh, kita bantu negara kita buat ada pertumbuhan ekonomi, kita harus melakukan spending. Cuma di satu sisi, kalau teman-teman yang lain mohon maaf, maksudnya teman-teman yang lain sudah diputus hubungan kerjanya dengan pemberi kerja, itu kan jadi suatu dilema tersendiri kan. Kita mau spending apa kalau kita nggak ada pendapatan juga. Jadi maksudnya di sini, dengan asumsi teman-teman masih ada hubungan kerja dengan pemberi kerja dan masih stabil, teman-teman mungkin bisa bantu. Paling bisa bantu teman-teman kita yang sementara berkemalangan sebenarnya, karena efeknya jangka panjang. Kalau kita bisa bantu mereka dan ada teman-teman lain lagi yang bisa bantu teman-teman yang lain juga, itu bisa dampaknya hebat banget buat perekonomian sebenarnya. Karena dengan kita sama-sama bergerak, itu pemerintah bakal
istilahnya PR pemerintah bakal nggak terlalu banyak lah. Bayangin kalau teman-teman egois, masih punya penghasilan yang tetap nih, contoh, tapi egois nih nggak mau bantu teman-teman, itu bakal berdampak banyak, ripple effect-nya bakal jauh ngerugiin diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita nanti bakal susah akses barang, akses jasa bakal susah. Jadi itu sih saran yang sebenarnya sih secara sosial memang udah harus dilakukan seperti itu. Cuma itu yang bisa dilakukan untuk saat ini untuk working class, teman yang di Jakarta sekarang atau di Indonesia juga. Selain itu, ya itu kalau kita masih mendapatkan pendapatan tetap, kalau bisa sih spendingnya kita atur. Jadi selain tadi bantu secara sosial, adalah kita alihkan, kita beneran literally nabung cash buat kita bisa membeli barang-barang nanti atau alternatif investasi nanti secara murah. Banyak yang bilang beli emas sekarang lagi murah. Enggak, emas tuh lagi mahal sekarang sebenarnya. Emas ini sebenarnya buat lindung nilai, bukan buat investasi. Jadi kalau teman-teman mau dapat cuan, jangan di emas. Tapi kalau teman-teman pengen duitnya segitu-segitu aja, bisa taruh di emas sebenarnya. Cuma untuk per detik ini, per tanggal berapa sih sekarang, baru 9 April ya. Ini emas per troy ounce sekarang lagi di level 1650-an kalau nggak salah. Itu lagi tinggi-tinggi ya sebenarnya. Kemarin sempat 1700 dan dia masih ya naik turun lah sebenarnya. Jadi bukan alternatif investasi yang baik emas. Justru sekarang alternatif investasi yang baik itu teman-teman bantu pemerintah nih buat. Jadi kalau nanti pemerintah buka buat teman-teman yang sekarang lagi masih mendapatkan gaji yang tetap, teman-teman bisa salurin ke Sukuk, contoh surat utang negara. Itu nanti di semua bank, rekanan dealer penjualnya tuh di semua bank ada. Let's say di BCA, Mandiri, itu mereka bantu ngejual obligasi ini. Obligasi dari teman-teman ini sebenarnya digunakan untuk membantu pandemi corona ini sebenarnya. Jadi teman-teman yang punya uang 1 juta yang bisa disisihin itu bisa dimasukin ke obligasi seperti ini. Jadi gini, intinya investasi ini kan buat ngalahin inflasi. Jadi kalau teman-teman pegang cash doang sebenarnya, dan kalau harga-harga ini catatan ya buat teman-teman, McD KFC aja setiap tanggal 1 Januari itu berubah harganya. Mereka naikin harga. Itu aja patokannya. Jadi contoh mereka naikin harga 10% setiap tahun. Itu sebenarnya kan bisa dikatakan dalam 1 tahun tersebut daya beli kita berkurang 10% kalau kita dapat gaji yang sama. Kalau kita pegang cash yang sama, kita nggak ada kenaikan gaji, berarti memang secara nominal duit kita yang kita terima sama. Contoh kita dapat gaji 5 juta satu bulan, memang duit yang kita terima 5 juta. Cuma kita bisa membeli lebih sedikit nantinya. Nah, kalau teman-teman beli surat utang ini tadi, minimal nilai nominal uang teman-teman ini bisa nambah juga. Jadi nggak tetap di angka 5 juta tadi aja. Contoh nanti pemerintah nawarin kupon, contoh 5%, 7% setahun, itu kan lumayan buat ngebantu teman-teman untuk investasi kecil-kecilan lah seperti itu. Ini kira-kira ini untuk untuk resesi ini kira-kira kapan kita mulai bisa lihat ada kembalinya normalnya kembali kegiatan ekonomi? Kalau terakhir krisis besar-besaran secara global kan 2008 ya. Itu waktu itu sampai berbulan-bulan sih sampai mulai recover. Cuman sekarang nih dipadukan dengan adanya pandemi global juga, kira-kira gimana tren ekonomi dan tren bekerjanya orang untuk mungkin 6 bulan setahun ke depan? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya sekarang pemerintah juga bingung, pemerintah satu dunia tuh bingung karena situasi yang kita hadapi bersama ini adalah situasi di mana orang harus disuruh untuk stay at home. Kemarin pas krisis 2008 itu pemerintah bisa membantu, namanya bantuan fiskal, stimulus atau apalah nama-namanya dari APBN tuh untuk mendorong orang buat kerja karena mereka ngelihat spendingnya berkurang. Ekonomi kan terbentuk dari orang spending, orang belanja. Contoh saya beli buku dari Irfan ya sekarang harganya 10.000, terus nanti Irfan beli lagi 10.000, itu ekonomi yang tercipta 20.000 rupiah.
Kalau kita bolak-balik 10 kali jadi 100.000. Ini kemarin kalau pas krisis orang jadi males melakukan transaksi ini. Kenapa ya? Karena ya kayak sekarang aja. Ini aja ketemu sama Irfan kita udah istilahnya udah bela-belain banget. Ini yang menghalang terjadinya kegiatan ekonomi sendiri. Makanya pemerintah bingung. Kemarin pas krisis 2008 mereka ada power untuk encourage orang buat kerja, orang bisa kerja. Sekarang mereka mau encourage orang buat kerja, tapi mereka membatasi pergerakan orang hanya di rumah saja. Ini yang jadi dilematis mereka sendiri. Makanya mereka sekarang banyak bantuan-bantuan itu nyasarnya itu ke bisnis, ke bank-bank besar, sama bantuan langsung tunai yang mungkin larinya nanti ke orang-orang belinya lewat e-commerce. Jadi ya teman-teman harus bisa bantu juga pemerintah tetap melakukan spending, karena gini, kalau nanti pertumbuhan ekonomi kita let's say nggak oke di mata dunia, nanti pemerintah kita sendiri susah untuk mendapatkan akses dana ke global, akses dana dari investor luar. Jadi yang paling bisa teman-teman lakuin sekarang ya kita melakukan spending seperti biasa. Kalau tadi mau investasi bisa, tapi jangan hentikan kegiatan itu gitu. Apalagi yang dari rumah. Teman-teman bisa investasi, itu juga investasi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetap melakukan spending, cuma jangan sampai menghentikan kegiatan itu atau nabung cash aja. Itu menurut saya kegiatan yang nggak terlalu menambah nilai ekonomi. Jadi itu yang paling bisa dilakukan sekarang, juga bisa membantu pemerintah lah satu dunia untuk nggak usah ngomong satu dunia, pemerintah Indonesia untuk bisa memfokuskan diri ke hal-hal lain yang menyangkut dengan ekonomi, dengan sosial, seperti itu. Tadi pertanyaan apa bro? Sorry, kapan recovery ya? Yeah. Recovery sih kalau kita ngomongin, jadi gini sebenarnya, kalau boleh jujur ya, Indonesia sebenarnya kalau reaksinya seperti ini, ya minta maaf kalau buat ada kalangan pemerintah yang nonton. Sebenarnya kita tuh karena akses informasi yang udah sangat deras, aliran informasi saat ini, kita sebenarnya ngikut-ngikut sama negara luar. Coba aja kalau ini balik ke zaman 2008 dan corona ini terjadi, mungkin Indonesia nggak bakal dalam tanda kutip selebay ini. Mereka mungkin bakal biarin orang-orang nge-develop imun sistem sendiri sampai beneran bisa sehat, tapi at the expense of orang-orang bakal sakit di mana-mana dan ya seperti itu. Jadi maksud saya seperti ini. Itu juga berlaku di ekonomi. Itu juga berlaku di aliran modal investasi. Kita tuh cuma ngikut-ngikut negara luar semua. Jadi yang paling oke sekarang kita lihat, bukan oke, maksudnya yang paling bisa kita lihat sebagai rujukan, sebagai benchmark itu Amerika. Mereka memang secara ekonomi paling oke. Mereka ngetes paling banyak orang. Mereka secara transparan ngebuka data mereka. Jadi ini juga yang berlaku di dunia investasi, di dunia ekonomi. Para ekonom Amerika, para pengambil keputusan di bidang ekonomi, dan juga satu industri, yang bisa kita katakan Wall Street di Amerika itu sekarang lagi kasih gambaran kalau recovery ekonomi itu bisa terjadi, tapi mereka ngomongnya sebenarnya Amerika. Kenapa saya dari tadi ngobrol panjang banget? Ya itu karena kita harus merujuk ke Amerika sebenarnya. Amerika pulih, negara lain bisa pulih. Amerika itu bisa terjadi recovery di semester 2 tahun 2020. Tapi kita ngomong ekonomi, kenapa? Karena banyak banget bantuan dari bank sentral terlebih khusus untuk bisa nge-encourage orang buat melakukan spending. Toh nanti masalah mereka mau spending dari rumah atau spending di luar rumah mungkin urusan mereka belakangan. Cuma untuk bantuan secara uang itu bisa mulai kelihatan manfaatnya di semester 2 tahun 2020. Cuma kalau kita ngomongin bisnis, agak lama nih pulihnya sebenarnya. Bisnis ini maksudnya seperti ini, labor market, juga bisnis apalagi bisnis yang terkena dampak yang paling parah kayak travel industry,
leisure, accommodation itu bakal lama revivalnya. Bahkan kalau kita ngomongin korporasi-korporasi yang masuk ke bursa saham, kemarin JP Morgan itu ngomong bakal earning per share mereka atau laba per saham mereka itu bakal balik ke level pre-covid, pre-corona itu, ke level sebelum corona itu bahkan di tahun 2030. Jadi kalau buat ekonomi sendiri kan tadi pertanyaan Irfan kapan bisa pulih, mungkin maksudnya recovery di sini kita nggak bakal lihat lagi adanya aliran arus modal yang keluar gitu. Adanya mungkin aliran arus modal ke dalam. Itu mulainya mungkin sekitar kuartal kedua tahun 2020. Cuma ekonomi as a whole buat balik lagi ke level sebelum Covid, sebelum corona ini bisa lama banget. Jadi tapi along the way sepanjang perjalanan banyak opportunity yang bisa kita tangkap juga sebenarnya. Nah itu mungkin bisa sharing juga, ini pasti teman-teman banyak yang kerja dari rumah gitu ya. Mungkin sih akan ada transisi ya menuju pada gig ekonomi ya, dimana banyak orang mungkin harus ngerjain kerjaan freelance di rumah mereka. Lu sendiri, gue juga tahu lu juga kerja remote ya? Kerja remote dengan salah satu exchange crypto paling besar juga sedunia. Mungkin apa yang kira-kira bisa lu share ke teman-teman untuk membantu mereka supaya mereka juga istilahnya ada penghasilan tambahan gitu selama mereka kerja dari rumah. Kita juga sempat bahas bahwa ini sebenarnya nggak bisa ekonomi kayak gini terus ya, orang kerja di rumah terus gitu ya. Roda ekonomi nggak berjalan. Dari sisi pemerintah pun juga harus cepat melakukan pembagian alat-alat test kit supaya orang-orang yang memang nggak sakit itu yang bisa kembali kerja gitu. Betul. Jadi maksudnya tadi gimana bro, alternatif buat orang-orang yang kerja di rumah, mungkin mereka gimana cara supaya mereka dapat penghasilan tambahan misalnya. Jadi mungkin teman-teman harus tahu nih industri mana yang nggak kena COVID ini, industri mana yang resisten, industri mana yang nggak terlalu terpengaruh lah sama pandemi sekarang. Contoh, tapi agak dilematis juga balik lagi karena beberapa industri yang justru tidak terkena dampak mengharuskan kita untuk keluar rumah. Jadi teman-teman harus ini juga bijak juga. Kalau teman-teman mau melakukan freelance dan ekspektasinya cuma butuh wifi atau online, ya balik lagi harus searching. Contoh beberapa e-commerce contoh membutuhkan banyak account manager yang mereka kan sekarang nge-handle banyak banget klien baru, klien secara vendor to vendor lebih banyak. Mungkin job opening mereka pertama bakal kebuka. Tapi kita ngomong sekarang ini kan gig ekonomi ya, freelance. Banyak juga e-commerce kecil-kecil, business owner kecil-kecil yang mempunyai bisnis yang sama yang harus disalurkan barang-barangnya. Ini membutuhkan tenaga lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa bantu juga dari sisi accounting, dari sisi pembukuan, perpajakan juga. Nah itu banyak banget membuka lowongan pekerjaan. Banyak juga sekarang gig ekonomi itu mereka ngumpulin pemberi kerja sama pencari kerja itu di satu platform. Mungkin teman-teman bisa mulai googling juga. Di sini banyak banget. Di sini saya yakin business owner banyak banget di seluruh dunia ya. Kita mau ngomongin Indonesia doang. Jadi apalagi sekarang aliran duit udah gampang banget masuk keluar antar negara. Teman-teman bisa dapat duit dalam bentuk let's say lewat PayPal, bahkan lewat cryptocurrency juga bisa. Dan contoh teman-teman punya pemberi kerja teman-teman yang lagi ada di Malta, bisa kapan aja terima duit dan teman-teman bisa aman kerja sama dia, karena itu tadi gig ekonomi ini sebenarnya salah satu tumpuan sekarang untuk di kala-kala pandemi ini. Jadi tinggal bagaimana teman-teman menggunakan informasi, pakai aja nge-google seluas-luasnya apa aja opportunity yang ada sekarang, bisnis-bisnis yang kemungkinan nggak kena pengaruh terlalu besar justru thrive di situasi saat ini. Teman-teman cari tuh opportunity di sana. Kalau kita berdua nih, kita udah tahu nih ada cryptocurrency exchanges ini lagi booming juga. Jadi
banyak banget apa namanya, let's say jadi admin Telegram suatu grup, itu juga bisa mungkin menambah apa namanya, menambah nafas kita buat bisa makan beberapa bulan lagi, beberapa hari lagi, itu dilakuin aja. Karena emang untuk saat ini apapun yang bisa bantu teman-teman buat bisa tetap produktif dan tetap bisa menghasilkan ya gig ekonomi seperti ini. Jadi mungkin ya prioritasnya mungkin bagi teman-teman yang belum ada maksudnya lagi nggak ada pekerjaan, tapi kalau teman-teman mau cari sampingan juga bisa sebenarnya. Nah, sebenarnya setiap kali terjadi krisis ekonomi itu sebenarnya banyak opportunity juga bisa diambil ya. Kita lihat sejak krisis ekonomi terakhir 2008 itu jumlah milioner di seluruh dunia tuh nambah secara pesat gitu ya. Kira-kira instrumen-instrumen investasi apa yang potensinya paling menjanjikan yang bisa kita maksimalkan di saat krisis ini agar bisa memberikan return yang baik setelah krisis ini selesai? Baik, jadi gini, jadi sebenarnya nggak ada kepastian untuk suatu aset tertentu bisa kasih yield yang oke, yang bagus di masa yang akan datang. Cuma untuk kasus seperti ini balik lagi, nggak ada satu orang di dunia, even pemerintah, yang ngerti gimana cara nge-handle situasi sekarang. Apalagi ngomongin ekonomi juga lagi, ada yang bilang udah bakal recovery lagi, ada yang bilang bakal jatuh lagi. Let's say IHSG kemarin udah sempat ke level 3.900, 3.800 apa lupa juga. Sekarang udah rebound lagi ke level 4.600 per penutupan hari ini. Mungkin kemarin yang beruntung beli saham-saham di level IHSG 3.800 bilang wah udah cuan nih gitu. Cuma saya bisa bilang itu beruntung karena kita nggak tahu kapan bottomnya. Bisa jadi orang-orang yang beli lagi sekarang di 4.600 bakal melihat portofolio mereka hancur juga kalau nanti harga saham bakal tetap turun. Itu istilahnya dead cat bounce tuh ya. Iya, Cuman mantul dikit, harganya cuan mantul dikit. Ya dia nipu lah, pergerakan harganya cuma naik sebentar doang. PHP. Jadi habis itu turun lagi harganya. Nah, yang bisa saya saranin sih buat teman-teman sabar sih. Sebenarnya nomor satu sabar, karena nggak ada orang yang tahu bisa bottom tuh kapan. Karena aset investasi yang bisa kita masukin tuh banyak banget sebenarnya. Mulai dari saham, cryptocurrency juga, banyak pokoknya. Bahkan emas juga. Emas di resesi 2008 terakhir itu jadi indikator duluan. Dia kasih tahu harga emas naik, baru pasar saham naik 20 minggu setelahnya. Jadi mungkin yang teman-teman bisa lakuin sekarang sabar dulu. Jadi lihat indikator-indikator ekonomi makin kuat. Tapi balik lagi ya, ini semua cerita berkesinambungan semua. Tadi kenapa saya ngomong masalah panjang banget lebar masalah Amerika segala macam, karena ya jujur semuanya dari Amerika aja nih. Amerika sembuh, kita semua sembuh. Jadi kalau data-data di sana udah oke, mau negara-negara emerging market masih bermasalah, kita udah mulai keangkat ekonominya sebenarnya. Jadi udah bakal kelihatan nanti tanda-tanda recovery seperti apa. Kepercayaan investor yang paling penting kalau ngomongin investasi itu kepercayaan investor. Kepercayaan investor secara global itu udah kuat, kita baru bisa mulai masuk. Kalau masuk sekarang saya nggak saranin. Jadi kalau dibilang kayak let's say masuk saham, kripto gimana kalau kripto? Kalau kripto sama juga. Jadi kita harus proceed with caution juga, harus berhati-hati karena nggak ada jaminan sebenarnya. Memang sih katanya kripto ini kan kita ngomongin Bitcoin aja. Bitcoin ini katanya hedge terhadap financial crisis, terhadap financial system yang broken selama ini. Tapi balik lagi, dalam beberapa minggu terakhir ini, dalam beberapa bulan terakhir mereka si Bitcoin ini menunjukkan korelasi positif terhadap instrumen-instrumen keuangan yang udah ada sebelumnya seperti saham. Jadi tetap aja kalau teman-teman mau masuk ya nggak apa-apa, kalau mau beli spot nggak apa-apa, mau beli fisiknya nggak apa-apa. Cuma jangan main margin aja, jangan main leverage, jangan pakai modal orang lain aja gitu. Kalau mau ada duit sendiri pakai duit sendiri nggak apa-apa. Kalau enggak ya jangan maksain. Kalau saham sih, kalau saran saya kalau saham tunggu dulu aja. Sama Bitcoin tunggu dulu aja. Nggak apa-apa kita masuk saham nanti contoh di IHSG 5.500 nggak masalah, kemahalan tapi udah jelas gitu arahnya bakal uptrend lagi. Daripada sekarang kita masuk masih was-was, takutnya kita beli di pucuk nih. Kita beli terus tiba-tiba IHSG turun 3.000, nah itu lebih apes lagi. Daripada mending kita hati-hati nggak hilang duit,
daripada kita buru-buru sembrono hilang duit. Itu aja sih sebenarnya. Oke, mantap. Thank you banget sharingnya, Bro Oke. Douglas. Semoga sharing dari Douglas bisa bermanfaat untuk kalian semua dan memberikan pencerahan. Dan ingat selalu untuk stay safe guys. Stay safe. Dadah.